Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajar Anita Isdamini SPDM Ibu, selaku narasumber kita hari ini sekaligus sebagai Kapten 1 kursus pendidikan madrasah kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Isdamini SPDM PD selaku Kepala MTSN 2 Bantul. Yang saya hormati Ibu Isnani Nurul Huriyah SSMAP selaku Kepala Tata Usaha MTSN 2 Bantul. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru MTSN 2 Bantul. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara workshop implementasi kurikulum berbasis cinta di MTSN 2 Bantul. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pengucapan 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Madrasah sekaligus membuka workshop implementasi kurikulum berbasis cinta MTSN 2 Bantul. Kemudian langsung kita ke materi inti, yaitu workshop implementasi kurikulum berbasis cinta di MTSN 2 Bantul. Kemudian dilanjutkan dengan doa dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, marilah acara segera kita mulai bersama dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohonkan kepada Ibu Nurhini Catur Puntaswari untuk memandu. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan pengucapan nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami mohonkan kepada Bapak Aditya dari Wibawa Sarjana Sastra, disilakan. Lima nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 5 nilai dasar ASN Kementerian Agama Republik Indonesia. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Integritas. Integritas, integritas, integritas. 3. Profesionalitas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. 4. Tanggung jawab. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. 5. Keteladanan. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu kami mohon untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, acara kita lanjutkan dengan sambutan, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Madrasah, yakni Ibu Istri Baninis SPD MPD. Tentu kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Anita Estermini SPDMU. Beliau Ketua Tim 1 Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Diklat Kamil Kemenang TI. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Isnani Nurhuria SOS MAP. Dan yang kami hormati pula seluruh Bapak Ibu Guru dan Pegawai MTSN 2 Bantul. Puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti workshop implementasi kurikulum berbasis cinta pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan semoga kepada kita semua yang berada di tempat ini. Amin. Yang pertama kami ucapkan selamat datang Bunda Anita di MTSN 2 Bantul, madrasah yang unggul di bidang tahfidz, riset dan literasi, yang punya visi mewujudkan generasi yang cerdas, inovatif, berakhlak mulia, berprestasi, berwawasan lingkungan dan bebas dari korupsi. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru Pegawai MTSN 2 Bantul, hari ini kita akan mengikuti workshop implementasi kurikulum berbasis cinta dengan narasumber Bunda Anita. Kemudian nanti juga Bu Anita nanti akan mohon untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu Guru Pegawai MTSN 2 Bantul. Seperti kita ketahui bahwa KBJ ini sebagai atau kurikulum berbasis cinta adalah solusi untuk mengatasi krisis zaman yang cenderung mengabaikan nilai-nilai luhur dan hanya berfokus pada capaian kognitif saja. Dengan KBJ atau kurikulum berbasis cinta ini, Kemenang berharap dapat mencetak manusia yang utuh dan bertanggung jawab serta berkontribusi untuk cita-cita Indonesia, yaitu Indonesia emas di tahun 2024. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengikuti workshop ini dengan sebaik-baiknya, kemudian bisa memahami dan selanjutnya bisa mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah kita. Selamat mengikuti workshop, dan sebelumnya tadi saya dijauhi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop implementasi kurikulum berbasis cinta saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Madrasah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu tentang materi implementasi kurikulum berbasis cinta yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Hajah Anita Estermini SPDMU. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil
asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Madrasah MTS 2 Bantul, yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Wakaf beserta timnya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru MTS 2 Bantul yang berbahagia. Semoga di hari Jumat ini Allah selalu memberkahi dan meridhoi semua langkah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau sudah bicara cinta itu rasanya deg-degan ya. Ya. Apa sih? Kalau kita bertanya, kemudian pertanyaan pertama, Bu, kurikulum berbasis cinta itu apanya kurikulum merdeka? Berdiri ya Bu ya. Kalau sudah berdiri, kadang lupa waktu, mohon saya diingatkan nanti. Kalau kita bicara tentang kurikulum, pusing ya. Kurikulum yang saya itu bagian kayaknya arti bagian pusing. Kurikulum dan kesesaan itu jantung dan hatinya. Saya itu kalau bawa ketinggalan di madrasah itu juga kayaknya sudahlah gitu. Ya namanya charger, makanya saya mencoba sebelum datang ke madrasah saya cas ketinggalan. Kayak ini juga sama. Kalau nggak wes bawa carry gitu, udah balik. Ternyata baik Bapak Ibu semuanya, banyak yang bertanya, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum cinta, dan ada kurikulum 2013, ini pengganti atau bukan? Kok kurikulumnya banyak banget ya? Kok kurikulumnya banyak banget? Bapak Ibu memahami makna kurikulum? Kurikulum itu sebuah perencanaan kalau pembelajaran dari perencanaan, implementasi, dan harus ada asesmen. Jadi rangkaian kurikulum itu 3. Nah, kurikulum berbasis cinta itu memenuhi itu, harus direncanakan, harus dilaksanakan, harus dievaluasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa ketika melakukan pembelajaran hal-hal apapun, ketika itu bisa di ranah kurikulum. Nah, namun Bapak Ibu, apa bedanya dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu bentuk kurikulum nasional yang dilaksanakan oleh semua pendidikan, dan di situ ada struktur kurikulumnya, ada pembelajarannya dan sebagainya. Sama, tetapi ini bukan menggantikan. Pada awal dulu kurikulum berbasis cinta ini insersi itu ditambahkan. Namun pada panduan dan sekarang baru ada penerbitan buku saku itu diintegrasikan. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu sudah BIMTEK pembelajaran mendalam. Sudah pembelajaran mendalam. Kemarin saya di MTS 2 pembelajaran mendalam karena pakai Jawa nggak kabeh nganggo MC-nya juga nganggo Jawa. Aku lek ngantek kan susah. Masa sih tambah jero, apa mendalam kan aku ini malahan. Mendalam menjero itu. MC-nya sudah mengaturakan, tapi wis nganggo pilih-pilih bahasa kata kayak bingung mau pelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, apa prinsip pembelajaran mendalam? Ada 3. Kalau kita menghafalkan pembelajaran mendalam itu kan ada 8, 3, 3, 4. 8 DPL, ya kan? 3 prinsip pembelajaran. Itu
itu. Kemudian ada 3 implementasinya, kemudian ada tujuannya. Nah sekarang saya utamanya adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum pembelajaran mendalam itu apa? Prinsip pembelajarannya berkesadaran. Yang kedua bermakna. Yang ketiga menyenangkan, menggembirakan. Coba kita melihat ke sini dulu, karena ini ada kaitannya dengan harus memahami ini. Oke, Bapak Ibu pahami ini dulu. Sebelum kurikulum berbasis cinta, ada di mana nanti? Jadi penerapan prinsip pembelajaran ini kan di sini, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Senang Bapak Ibu. Kalau senang maka perlu cinta. Kalau ketemu anak itu sekarang adanya menggembirakan, orang cerita meneng, waduh pelajaran matematika, lalu biro kunde wis pusing. Soalnya tanggal mau, wis mulai tanggal 20 mikir-mikir kan ini ada sambut. Saya PPD-nya wis bulan September. Jadi kan malah nabung. Sesuk sugih tenan iki, wah. Sasi ngarep aku iso meneh-meneh iki. Utang. Sebenarnya sekondisi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi apa yang dimaksud pembelajaran yang bermakna? Ini berarti itu. Yang sama bermakna. Makna. Bermakna itu apa yang jenengan ini berikan, ini bermanfaat bagi kehidupan nyata sehari-hari. Maka setiap Bapak Ibu memberikan, contohlah apa yang diterapkan. Jangan biar ada yang pakai rumus bocah ki wegah sale besok bingung. Saya sangat terinspirasi dengan salah satu guru SMK 3 Jogja, Jedes. Dia guru teknik bangunan air. Dia membangun jembatan. Dia bercerita termasuk membangun karakter anak. Nah, dia cerita membangun jembatan. Kalau jembatan itu membutuhkan balok kayu sebagai fondasi, itu perlu 10. Coba anak-anak dibuat praktek tetapi menggunakan kalender. Kalau kemarin itu kalender dibulat, kemudian ditotok. Untuk nyangga di atasnya, kemudian disanggakan jembatan di fondasi disangga. Ini membutuhkan berapa? Sini 55. Kalau di sini 55, pakai dicoba itu bisa bertahan berapa lama? Ternyata beberapa jam tidak ambruk. Kemudian coba kita ambil masing-masing 1, 4. Kita taruh dengan berat yang sama. Ternyata dalam waktu 1 jam ambruk. Kira-kira pembelajaran apa yang diberikan sebenarnya? Apa Mbak? Bisa, oke, kerjasama, bangun bareng-bareng, apa lagi? Anti korupsi. Dia kan akan pegang proyek jembatan. Kan suatu saat karena dia teknik bangunan, otomatis kalau dia mengurangi spek, kan tadi dia mengurangi spek, maka inilah hasilnya, tidak akan bertahan lama. Begitu dalamnya apa yang diberikan, dia sudah mengapa kemudian apa kaitannya dengan Adiwiyata? Waktu itu menggunakan bahan koran, apa namanya kalender, dibuat dianggap balok. Itu yang kami nilai. Tapi kemudian karakter apa yang dibangun? Jujur. Karakter apa yang dibangun? Anti korupsi. Kalau guru yang kreatif luar biasa, saya sampai mendengarkan luar biasa inspirasinya. Jadi kalau kalian mengurangi yang seharusnya kuat ini 10, kurangi 1 saja besi, itu semuanya tidak akan bertahan lama. Ini akan mengurangi ambrol. Maka Bapak Ibu kalau melihat kalau proyek cepat ambrol, ini maksudnya ini kan artinya dia mengajarkan anak jangan sekali-kali mengurangi standar bangunan. Itu jangan sekali-kali. Maka ini yang ini Bapak Ibu, ini yang dinamakan bermakna. Kemudian ini Bapak Ibu, saya
ada nilai karakter tadi. Pengalaman pembelajaran ini harus bernilai dan berkarakter seperti yang saya contohkan tadi. Oh, mereka bernilai, nilainya kejujuran, berkarakter. Ojo nganti sok nek nyambut gawe ini korupsi, kurangi spek. Bapak itu bisa melakukan inovasi sesuai dengan materi Bapak Ibu semuanya. Nah, olah apa? Olah rasa. Ada 4, coba Bapak Ibu. Olahraga, benar. Olahraga, olah rasa, olah pikir, olah sama itu berbeda. Ada, coba kita ingat kembali. Nih, jadi mau saya carikan ini biar Bapak Ibu paham dulu. Karena ini ada di mana letak kurikulum berbasis cinta. Ini olah hati saya katakan tadi. Olah pikir, olah rasa, olahraga, olah hati. Kan saya bilang olah rasa. Apa bedanya rasa dengan hati? Apa bedanya rasa hati? Setiap kita memberikan pembelajaran, itu harapannya pembelajaran itu akan melakukan olah pikir, kemudian olah hati, empati itu olah rasa apa olah hati? Kepekaan. Empati itu kan kepekaan. Kalau sebagai proses pendidikan untuk mengembangkan kepekaan estetika, empati olah rasa, duwe rasa. Kalau olah hati, nilai-nilai moral. Jadi kalau olah rasa itu ada hubungannya dengan orang lain, kalau olah hati itu nilai yang terbangun bagi dirinya. Ini pembelajaran mendalam. Maka kurikulum berbasis cinta itu ada di mana sebenarnya? Olah hati dan olah rasa. Maka dikembangkanlah kurikulum berbasis cinta. Mengapa Bapak Menteri tiba-tiba memunculkan ini ide Bapak Menteri di mana-mana? Bagaimana kita mengembangkan kurikulum berbasis cinta? Keprihatinan terhadap keadaan sekarang. 1, bullying. 2, tawuran. 3, intoleransi. Kekerasan, bullying, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik itu muncul. Maka Pak Menteri Agama yang sekarang menyampaikan tentang kurikulum cinta. Awalnya tidak pakai berbasis. Nah, maka inilah yang kemudian kami tim pengembang kurikulum kemudian menyusun ini. Nah, inilah maka dalam pembelajaran mendalam itu di dalamnya ada olah hati dan olah rasa. Kurikulum berbasis cinta, kalau kita akan mengenal namanya panca cinta. Merasa panca cinta, tapi dia harus dihafalkan dan dipahami. Panca cinta itu cinta Allah dan Rasulnya, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri dan sesama, cinta tanah air. Mengapa ada cinta diri Bapak Ibu? Olah hati Bapak Ibu, nilai-nilai, mengolah nilai pada dirinya menjadi orang baik, itu adalah ini, cinta diri. Tahu bakat minatnya, tahu potensinya. Kalau lo kelas SMA tak takoni, gue saya kuliah nanti, embo. Besok pengen jadi apa? Kurang ngerti. Sampai sebegitunya, sampai ada program di Mandua Jogja sekarang pada BBK adalah membangun cita-cita. Angel udah mau ke cita-cita ini. Angel. Oh jadi guru cita-citanya mau tutup. Kemarin cerita Pak Manaba itu tidak ada yang melanjutkan di UNJ satupun, apa UIN. Saya bilang berarti kemudian nek saya pulang kemudian rata-rata apa mereka guru itu dianggap masih kelas bawah, padahal gajinya bodoh PNS. Ada cinta Allah, cinta ilmu, cinta lingkungan, cinta diri sendiri, dan cinta tanah air. Nah,
Bagaimana penerapannya? Penerapannya di semua Bapak Ibu. Pembelajaran itu mencakup semuanya. Anak itu Bapak Ibu, nek wis ketompo nang MTS Loro Bantul, dimulai dari situlah pembelajaran. Mulai masuk gerbang hari pertama masuk sampai besok serah terima kepada orang tua, ini menjadi tanggung jawab kita sebagian waktunya. Tapi kadang orang tua ki, tadi saya membaca cukup tertarik. Orang tua ki nek nyekolah ke ibarat laundry. Ngerti metungi resik. Nek isih ono masalah pertanyaane sekolah mungkin piye? Rada ora mudeng guru mungkin ora piye to? Nek kurang sithik ibarat karepe ki barang dilebokke metu wis resik siap pakai. Wangi sisan. Jadi ini saya tadi membaca mengapa banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa pokoknya bocahku metu sekolah MTS Loro Bantul kuwi pinter ngaji, hafalane oke, matematikane bijine 10, IPA 10, bahasa Indonesia 10, nek kurang berarti lemu mulang piye to Pak Guru, Robo Guru. Padahal di rumah dia persentasenya juga banyak. Ini yang dia nama boten. Harapannya tinggi sekali. Pertama kali tidak disalahke pada anak melakukan pemukulan di madrasah. Sik disalahke gurune. Gurune ora perhatian. Murid 500, gurune 30. Rumah sana jadi babysitter. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika anak masuk, maka ada 4 pembelajaran yang diterapkan kepada anak. Intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya iklim. Nah, kalau dalam panduan kita sekarang panduan itu sholat duha itu doa itu termasuk budaya iklim. Tapi kita tidak akan kaku seperti itu. Nanti prakteknya Bapak Ibu melakukan budaya iklim di kelas itu boleh. Artinya itu sudah melakukan kurikulum berbasis cinta. Nah, mungkin toh orang bergura salam. Salam itu maknanya kan luar biasa, mendoakan semoga mendapatkan keselamatan. Lagi piluan guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak tahu maknanya, itu hanya sebagai seremonial. Padahal itu kan doa Bapak Ibu. Ketika waalaikumsalam, ikut kembali mendoakan. Coba anak-anak sekali waktu harus memahami makna setiap mau pelajaran. Bukan luar ngerti artinya loh. Hanya hafal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam betal. Maka ini Bapak Ibu, ada intrakurikuler, ada kokurikuler. Kokurikuler ini bisa integrasi lintas mata pelajaran yang nanti pada kurikulum terbaru. Hari ini saya jam 4 sudah terbang ke Palembang, jadi saya diingatkan jam 13.45 saya harus menuju bandara. Masya Allah, luar biasa. Jam 2 paling tidak, jam 12.04 saya menuju bandara menyelesaikan kurikulum ini. Jadi kokurikuler ini nanti pengganti P5RA. Jika nanti Bapak Ibu tetap menggunakan P5, kita kan belum berganti, tapi nanti RDM-nya semester 1 itu sudah tidak menemukan P5RA, tetapi sudah kokurikuler. Orang pomo, ini berganti jeneng. Karena kalau rapotnya tidak diganti, maka nanti tidak sinkron sampai semester akhir. Prinsipnya hampir sama, hanya berbeda jamnya nanti. Kalau kemarin 216 kelas 7, besok hanya 108 P5RA-nya. Kita mengurangi jam yang begitu banyak. Nah, kalau ekstrakurikuler, semua ekstrakurikuler ini apakah semuanya bisa? Bisa. Kemudian budaya iklim, bu kami itu wes duha, wes hafalan, wes lakukan toh ya. Tapi ini kurikulum, berarti harus ada perencanaan, terlihat implementasinya, ada evaluasinya. Paling tidak Bapak Ibu menuliskan
Besok kita akan launching implementasi semua madrasah. Itu ada tulisan-tulisan mengajak kampanye tentang berbasis cinta. Bapak Ibu sudah mau adiwiyata, tulisan-tulisan ajakan itu sudah ada atau belum? Ya tuh. Nah, namanya kalau sudah adiwiyata itu Bapak Ibu ngeceknya gampang. Nah, isih ono uwit sik layu, isih ono sampan uwit berarti itu loh. Tapi saya pernah waktu di Mandor waktu ngisi waktu rapat pleno, Bu, ada guru, itu gimana Bu? Pojokan sana itu Bu, mati kering ra disirami, tugasnya sopo kuwi? Ibu lihat, ya lihat. Siji Bu, sampah nang kono kira dipilah lho Bu. Sampah malah ono sing nang jaba. Bapak lihat, terus lihat ya betul dilaporkan ya. Nang kono meneh pertanyaanku, kowe weruh kabeh yo opo? Kok malah ning lapor? Kalau melihat sampah otomatis diambil. Ora dadak itu kasih sapa to yo koyo ngene iki. Terus ya dibiata gitu, timnya dadi rekoso tenan. Wis nek nagih administrasi kabeh do ninggal. Wis kabeh wis nyusul dhewe. Wis dibalik layar, bahasa menang do lali. Nah, ini maksud saya. Wis ana, lah wis ngerti weruh kuwit apa garing iki lho kok dadak lapor dhisik. Dan pertanyaanku dan jenengan kirami mboten kan kula pun lapor. Tugas kula mboten niku kok. Adiwiyata itu membentukkan karakter Bapak Ibu. Semua peduli. Kalau Bapak Ibu melihat Kota Malang, hampir semua adiwiyata. Dan gurunya sudah biasa. Orang-orang dilihat caranya apa? Di sana tidak boleh meninggalkan semuanya ini di dalam ruang. Semua sampah berhenti pada diri sendiri. Kalau sudah selesai, di situ sudah biasa. Nek ono sisa dibuang dhewe. Kemudian ini dibuka. Dan tamu pun kalau kita bertamu di Mandua Malang itu nggak boleh kita tinggal. Jadi di sana gelas sudah ada tempatnya. Kemudian ini ditaruh tempatnya. Jadi ruang itu kosong, tidak ada sampah. Nah Pak Dewi, Pak rapatnya wis rampung. Tapi tidak di ATS. Nah ini Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, yang pertama dibangun itu siapa? Gurunya Bapak Ibu. Saya kemarin ngisi TKA. Saya cerita malah, Bu, membangun supaya kita anak tidak stres. Ternyata si stres guru. Bu, kita tuh mikirnya dan anaknya nggak mikir Bu lah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi implementasi kurikulum berbasis cinta ini berada di 4 kegiatan ini. Dalam pembelajaran, setiap apa bisa semua pelajaran berbasis cinta. Bisa. Sekarang lama guru rembut berbasis cinta kok ini. Saya ngomong guru ngomong nyelekit. Belum cinta itu. Cinta itu membangun suasana yang nyaman. Semua di ruang guru itu semua harus positif, semuanya dulu positif. Nah jeruk guru wes besok ada UTS Pak Waka, kalau jawabannya aku datang ke sisi kalian bunika. Nek isih kaya ngono kuwi. Besok kita akan kapasitas berking naik bis, ada 2 bis. Kalau tak pesen, aku bisa kudu kaya. Pesak kamar wis dibagi. Wah kami wis bagi wis adil. Kok begini isuke usulan. Ternyata dibagi kamar dulu, bagi kamar sesuai. Tapi sekali lagi tidak bisa. Jadi kurikulum berbasis cinta itu dibangun dulu dari iklim gurunya. Nah, apa betul itu Bapak Ibu? Jadi itu Bapak Ibu, ini yang
terjadi. Karena apa? Ada satu kalimat saya agak lupa mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan siswa-siswa itu aura kita itu betul-betul terpancar. Coba, jadi kita melakukan positif, senang. Pokoknya saya kira saya nggak ngulangin sih. Masa dulu yang lu Tarik nafas. kalau tutur saya bukan tutur saya Bapak Ibu. Tutur saya itu kalau ibu pak bundanya begini, kalau sudah mau marah-marah, buang marah, buang marah. Langsung dulu ya, Bu. Pokoknya kita gak kuat, kita kira cair, tahu tempe nama mak, Tempe karet. tempe karet, karena darah tinggi ya, itu senyum, jangan sampai karena bapak ibu pernah reuni toh, nek ngomong ke guru deh, saya diomong ke apa nih, orang ngurusin, aku ini ketemu Pak A, nanti kayak nek pulang raisong guyu. Aku tahu ketemu orang yang gawe traktor buka itu aja nanti teman kan. Jadi cerita itu apa? Sikap karakter kita ini yang melekat sampai kapanpun rumusnya lali kabeh. Bukan materinya Bapak Ibu, tetapi profiling kita yang dikenal. Kalau kita auranya menyenangkan, maka anak-anak ini semangat. Coba saya kasih materi Bapak Ibu yang namanya kurikulum berbasis cinta itu adalah apa namanya cinta? Jadi ini Bapak Ibu dulu. Jadi kalau kita auranya positif, anak-anak semangat kok. Nah ini maka ini ada intra waktu pulang kokurikuler ini bisa lintas. Nanti kita ada panduan kokurikuler. Kalau di Dasma sudah keluar, besok kita juga ada. Dan saya tim yang mengeluarkan pembelajaran dan asesmen. Pokoknya aku ini 6 bagian saya umum. Kemudian ekstrakurikuler, jangan sampai ada karate malah masih meninggal. Kan ada berita beberapa saat ini. Ternyata yang ditaruhkan konsolnya dendam dari hati. Oh hatinya itulah rasanya dia hilang. Maka kenapa ini termasuk kurikulum berbasis cinta? Coba kita tumbuhkan rasa empati, jaga kata-kata kita supaya anak-anak itu pun akan bagus. Bapak Ibu sering pakai headset. Jika kita menggunakan headset dua-duanya, nek bijak omong mesti mengok lah. Iya. Karena apa? Apa yang kita dengar tidak merasakan begitu akan keluar. Anak-anak itu terbiasa. Saya penelitian kedua anak saya biasa. Anak pertama kan biasanya selesai yo omong yang lurus, harus pokoknya. Anak kedua sulit kan. Jadi ketika tidak ada bentakan, nggak ada namanya marah. Tapi ketika kita udah membentak, semakin nada kita tinggi, kecuali orang yang sabar tenang, malah tambah tinggi. Anak kita ini dikerasin sedikit, balelo, dialusin, ragagan. Jadi kemarin ada pertanyaan, Bu, bagaimana anak seperti itu? Di dalam agama kita ini tegas tapi tidak kemarin bijak, tegas, bijak tapi lembut. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Maka di dalam P5RA kemarin kan ada yang namanya kesalahan sosial, kesalahan individu, menurut rasanya itu pakai wah luar biasa. Poso Senin Kobe atau bolong wah luar biasa. Tenang, ini nak duhale ngajar langsung ke atas itu. Jute, nek pas kuilo, nek pas kon urunan anggil. Berarti dia kesalahan individunya bagus, kesalahan sosialnya kurang. Wah, lu ngaji tok tenan mak esuk tak terus pulang. Krungu nek mulang mesti maca Quran, nek kok omong nyelekit ya. Tidak berarti ada tetap soleh, tapi kesalahannya belum sempurna. Tidak yang sempurna minimal ya menyempurnakan itu kan berusaha. Hati-hati jaga lisan gitu. Ada pertanyaan kemarin, Bu, kami itu sudah melakukan terus. Ibu bilang senyum, kami sudah senyum. Bagaimana gotong royong? Apakah perlu merencanakan membuat RPP? Bukan membuat RPP. RPP-nya Bapak Ibu, RKB
ABC apa orang, itu kan juga buat RPP loh. Makanya dengan Bu, jangan saya ini mau belajar kok RPP loh. Tidak ada istilah sekarang. Yang penting membuat perencanaan. Boleh dinamakan mau belajar, boleh dinamakan RPP. Yang penting perencanaan pembelajaran. Karena nanti Bapak Ibu, ini ada asesmennya, nanti langsung pada contoh. Nih, saya ingin ini. Nah, saya ingin implementasikan. Bapak Ibu, ini contoh saja. Implementasinya kalau di intrakurikuler, Bapak Ibu merencanakan sejak awal. Tadi ada RPP-nya sekarang itu harus ada 2 unsur yang ada di dalam pembelajaran 8 dimensi tadi dan Pancasila itu di perencanaan harus ada. Nah, pada KMA terbaru besok 450 kita akan sosial. Insya Allah bulan Oktober dah kita terbitkan, kemudian kita sosialisasi semua kurikulum madrasah. Oke. Kalau kita paham peta, ketika kok belok ini toh, nek nang golek kudune iki luwih cedhak bablas lho. Nek nang kono malah pas itu ternyata beda waktu. Nah, coba Bapak Ibu memahami makna kamu besok dihubungkan dengan kalau kamu diimplementasikan. Matematika. Soal sekarang itu pada protes. Soalnya kok tua-tua tebu. Mengarep ngomong telu kali telu dibagi loro kok dadak cerita banget. Apa tujuannya sebenarnya? Bahwa perhitungan ini akan ditemukan dalam sebuah masalah kehidupan sehari-hari. Soalnya masih ratakan. Dulu saya mempunyai orang yang membantu saya ini itu kok kayak tulung kobis, tahu, lombok, berarti tulung kobis diiris bingung bu, posisi tuku kobis, nah baru kui kayak tuku tahu balik terus tahu wes tahunya diiris nggak kabeh komplit tekan kok biar sistematis ada banyak hal tapi nek perempuan kui luar biasa loh wah dilakoni loh siji baru masak oke kuwi pesen cuci rokok luar biasa bapaknya ngopi kamu luar biasa kuwi baru ya wis rampung nyepake piring katakan gue ya wes tekan coba pokoknya tidak ada 1 menit pun yang tersia-sia kita ngomongin wih kawet tangan turun jodoh tadi turun menit wih melangoni berapa multi wow melok tenan coba yang penting bagaimana pembiasaan anak dan bermakna tidak hanya melakoni Bapak Ibu tadi intrakurikuler Bapak Ibu masukkan dari perencanaan. Mengapa diperencanakan? Karena akan tahu goalnya. Nek orang ditulis, aku ki atau peksi endi, dan tak mikir lagi mlebu kelas iki mulang apa ya kira-kira. Pelajarane opo lagi? Tak kapake ya bocah kuwi ya kira-kira. Oh, ora direncanakan kan mau bengi lho, mau bengi kok mikir bengi tok buku. Hubungkan Pancasila dengan frase wujud cintanya. Tadi wujud itu artinya apa yang diimplementasikan seperti apa. Jadi Bapak Ibu, tolong 4 tadi, intrakurikuler itu berarti guru mapel, co-kurikuler berarti nanti bisa lintas mapel bareng-bareng menjadi proyek. Kemudian ekstrakurikuler, Bapak Ibu ada pramuka, itu juga semuanya dihembuskan tentang Pancasila. Banyak yang datang pramuka tetapi tidak paham makna berpramuka itu seperti apa. Maka mengapa ada pembelajaran bermakna Bapak Ibu? Sekali lagi, paham tentang apa yang dilakukan, apa yang diberikan, ini mempunyai impact, mempunyai dampak positif. Maka sekarang maunya Pak Menteri itu bagaimana berdampak, kegiatan berdampak itu seperti itu. Apa yang dilakukan ini akan berdampak positif. Nah, kemudian fokus pada makna tadi bukan sekedar prosedur, tapi saya sampaikan ya, tidak hanya sekedar ini
harus digunakan, tidak sekedar membuka salam, tapi bermakna. Sekali lagi sudah. Kemudian arahkan perubahan perilaku nyata. Tadi sudah saya sampaikan semuanya dari cerita tadi. Anak yang biasanya mungkin terlambat, kemudian tentang kedisiplinan, orang yang kok kowe telat, tidak, tetapi pahamkan kalau kamu tidak terlambat itu apa makna bagi dirinya, positifnya. Kemarin ada yang bertanya, ini Pak saya TKA-nya baru fokus MA ya. Kalau sudah MTS nanti saya ke MTS. Ada tentang TKA. Bu, katanya itu kan TKA tidak wajib dong. Ya, tidak wajib. Nanti ada pernyataan orang tua ikut atau tidak. Tapi dia tidak wajib. Nek ramelu ora iso nglanjutke. Iki jenenge lak yo di padha wae to. Diculke sirahe gondeli tuntute. Nek wajib kok kudu, ibaratnya begini, Bapak Ibu. Sholat duha, rasa tahajud aja. Sholat duha wajib atau tidak? Tidak sunat. Nek lakoni orang ini merugi, ya kan tidak? Merugi sesuatu yang dilakukan. Nek ora dilakoni rugi. Nek tak dhewe ra ndonga tenanan di waktu fajar atau esok. Satu hari ini tahu-tahu ya Allah ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apa ndonga ya Allah mungkin kita rezeki. Alhamdulillah disuguhi sebuah lumayan untuk mau nang bandara. Misalnya ada saja. Artinya tidak dilakukan kira popo nek merugi. Kalau dilakukan itu beruntung. Nah, sejak tadi. Maka arahkan pada perilaku nyata. Gunakan bahasa tadi, mendorong yang empati dan holistik. Bahasa kita ini Bapak Ibu, ini akan terus diserap ada anak-anak. Kalau bahasa kita nyelkit katanya ibarat kita mencabut paku wis ucul ning isih bolong. Membekas. Jadi Bapak Ibu. Jadi ini pahami ini. Yang penting utamanya mengarahkan pada perubahan perilaku. Ekstrakurikuler ada pramuka, aku voli. Nek voli itu hubungannya kurikulum berbasis cinta itu apa? Bisa saja cinta lingkungan, cinta kepada Allah, olahraga. Itu kan termasuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta pada diri sendiri karena kita menjadi sehat. Tidak ada yang tidak ada pada topik itu. Jadi Bapak Ibu semuanya ekstrakurikuler ini sampaikan, tetapi sebelum olahraga sampaikan apa manfaat olahraga, apa manfaat voli, bagaimana harus tahu. Kadang kita itu memberikan pelajaran, kadang tidak menyampaikan tujuannya dulu. Awal mengajar itu sampaikan tujuannya. Saya tadi mengatakan, mengapa sih perlu KBJ? Karena banyaknya bullying, banyaknya tujuannya mengubah perilaku. Baru masuk. Jadi kalau ini kita kebiasaan omongan piye, kalau kita ini tujuannya adalah bagaimana kita menjadi tadi termasuk ukhuwah, bagaimana berhubungan dengan manusia. Nah ini rancang aksi nyata Bapak Ibu. Ini contoh ini yang belum lengkap ya, belum lengkap. Tadi ada fikih pembahasannya tentang wudhu, kaitannya apa ya? Murid dapat melaksanakan wudhu sesuai syariat dan sesuai syariat dan rukun, memperhatikan syarat dan rukun. Saya nggak begitu jelas tulisannya. Lingkungan sebagai wujud cinta Allah dan Rasulnya. Mengapa cinta lingkungan Bapak Ibu? Apa? Bapak Ibu ada jamaah kan di sini? Airnya setelah untuk itu dimanfaatkan atau tidak? Ada iklan. Salah satunya termasuk wudhu dan cinta lingkungan kan? Jadi ini wudhu, air ini bisa dimanfaatkan pada hal yang lainnya. Metodenya bisa proyek based learning dan sebagainya. Jadi ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Saya sedikit juga menyampaikan kembali ke pembelajaran negara.
kaitannya Bapak Ibu. Pahami betul ini ada kaitannya PM dengan KBC. Jadi tadi saya sampaikan, apapun yang dilakukan oleh madrasah pada prinsipnya akan mewujudkan dimensi profil lulusan ini. 8 tadi Bapak Ibu. Keimanan tadi, kewargaan, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, kesehatan, komunikasi. Bukan, komunikasi secara kritis. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu pahami betul, karena ini adalah tujuan dari semuanya. Kemudian KBC tadi ada di mana? KBC ini akan masuk, jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Bu, orang mungkin wes upacara terus, ini cinta tanah air. Bisa nggak anak-anak memahami tentang upacara? Bukan sekedar seremonial, bukan sekedar rutinitas. Bagaimana guru PKN menceritakan mengapa kita perlu upacara? Satu, tentang kedisiplinan. Kedua, cinta tanah air, menceritakan mengibarkan bendera pertama kali itu butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan tadi adalah bermakna dan berperilaku. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, ini ekstrakurikuler, evaluasi, contoh instrumen ini ada semua, nanti saya kirim lewat Ibu Kepala. Nah, KBC ini menumbuhkan generasi berkarakter unggul dan penuh cinta, rasa empati, kemudian pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. Bayangkan Bapak Ibu, setiap kita buka medsos adanya pembunuhan. Karena apa? Karena orang itu cerdas mungkin, tetapi dia tidak bisa memanusiakan. Kalau dia sudah melukai fisik, berarti kan tidak memanusiakan. Balik tragis itu, begitu mudahnya sekarang anak kecil loh bisa membunuh, karena kemarin anak SMP membunuh ibunya. Coba, mohon maaf, kasus banyaknya perkosaan. Apa yang terjadi di masa kita? Bahkan orang tua, bapak kandung, bapak kemarin terakhir bapak kandung bisa menghamili anaknya karena tidak ada rasa memanusiakan dalam keluarganya. Ini yang diprihatinkan oleh Bapak Menteri Agama. Peran guru sangat krusial dalam setiap tahapan implementasi. Maka mari kita wujudkan madrasah berbasis cinta. Anak kehilangan HP itu kehilangan sesuatu. Sesuatu itu bisa dicari. Tetapi anak kehilangan karakter akan kehilangan segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Janita Islami di SPDMPD, SPDMM. Iya, iya betul sekali. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada sesi tanya jawab, masih cukup ini. Masih cukup ya, karena waktunya sudah. Iya betul. Mungkin kita tutup bersama aja Bapak Ibu ya. Oh, doa sekaligus saja atau foto bersama? Oh, sudah. Oke. Foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu. Berdiri aja mungkin ya, jadi tempatnya Bapak Ibu saat ini. Selanjutnya dalam doa kami mohonkan kepada Bapak Ahmad Haris Mustafa MSI untuk memimpin doa pada hari ini.
ابتغاء المرضات إلى رحمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, pada hari yang penuh berkah ini kami panjatkan doa dan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia. Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan workshop implementasi kurikulum berbasis cinta di MTS Batu. Jadikanlah ilmu, pengalaman serta kebersamaan yang kami peroleh ini sebagai bekal berharga dalam mendidik generasi penerus bangsa dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya Allah, kuatkan tekad kami untuk selalu ikhlas dalam mengajar, tulus dalam membimbing, dan sabar dalam mendampingi anak-anak kami menuju insan kamil yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlakul karimah. Allahumma ij'al madrasatana hadhihi madrasah mubarakah نافعة لطلابنا موفقة في كل جهودنا وافتح لنا أبواب الخير والنجاة دائما النجاة في كل الأمور أمور الدنيا والآخرة. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam kebaikan, jauhkanlah dari segala perpecahan, anugerahkanlah keberkahan dalam setiap langkah kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf dengan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Daris Mustafa yang telah berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Bapak Ibu, acara untuk workshop implementasi kurikulum berbasis cinta telah kita lalui bersama. Begitu juga syaratnya untuk acara penutup. Tapi sebelum kami tutup atau sebelum ditutup, mohon maaf apabila selama membawakan acara banyak kesalahan dan kekhilafan. Dan saya undur diri. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Adib waktunya.